Tafsir Al-Muallim, terjemah bahasa Indonesia menggunakan huruf Arabikon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita melanjutkan kajian tafsir kita pada surat Al-Lahab atau surat Al-Masad ayat yang kedua. Mari kita awali pengajian kita dengan bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Untuk pelajaran yang pertama yaitu tentang tahsinut tilawah atau tahsinul qiraah, memperbaiki bacaan Al-Qur'anul Karim. Untuk ayat yang pertama, silahkan lihat video sebelumnya. Kita akan membahas pada ayat yang kedua. Perhatikan ma di situ adalah ma nafiyah, ya ma nafi, ma harfiyah berarti huruf. Kemudian aghna di situ adalah fi'il madhi. Fi'il madhi yang butuh fa'il. Kemudian ma dengan aghna sebenarnya dua kalimah yang berbeda. Ma-nya adalah harfiyah, aghna adalah fi'liyah. Tetapi di dalam kaidah ilmu nahwu tidak boleh diputus cara membacanya. Ma dan aghna, karena ma-nya adalah harfiyah, aghna adalah fi'il madhi. Oleh sebab itu bacaan ma ada alif kemudian ketemu hamzah boleh disebut sebagai mad jaiz munfasil dan boleh mad wajib muttasil. Wajib muttasil artinya wajib bersambung. Kalau mad jaiz munfasil, jaiz artinya boleh, munfasil terpisah atau terputus. Tetapi ukuran panjangnya sama, yaitu minimal 5 ketukan atau 2,5 harokat. Kita praktekkan. Aghnanya diakhiri oleh alif layyinah atau alif maksurah. Di dalam bahasa Indonesia biasanya disebut alif bengkok. Alif seperti ya, tetapi tidak ya itu alif. Mengapa? Karena huruf sebelumnya fathah. Fathah pasangannya alif, maka itu disebut alif bengkok atau alif bengkong atau alif maksurah atau alif layyinah. Kemudian bacaan anhu, ain kemudian nun. Nunnya sukun ketemu ha, berarti bacaan idhar, jelas. Nunnya dibaca jelas, anhu. Belajar baca ain, anhu. Kemudian maluhu, wa ma kasab. Bacaan terakhir, qalqalah kubro, harus memantul. Qalqalah itu artinya mengemantul. Kasab, jangan panjang-panjang, kasab. Beda itu, salah. Tapi langsung wa ma kasab, kasab. Sekarang kita lanjut kepada tahsinut tarjamah. Tahsinut tarjamah artinya memperbaiki tata cara menerjemahkan Al-Qur'anul Karim. Perhatikan mana yang harus diputus, mana yang harus disambung. Karena inilah pentingnya kita harus mengetahui mana kata kalimat yang harus disambung dan mana kata atau kalimat yang harus diputus. Ma dan aghna cara mengartikannya tidak boleh diputus. Ma aghna tidak berguna. Ma aghna tidak berguna. Anhu jar majrur tetapi kedudukannya menjadi maf'ulun bih. Anhu berarti maknanya pada dia Abu Lahab. Pada dia Abu Lahab. Maluhu menjadi fa'ilnya aghna, maka dibaca rafa'. Dan malun situ mudhaf, haknya mudhafun ilaih. Maluhu artinya oleh hartanya Abu Lahab. Hartanya dia Abu Lahab begitu. Tapi boleh juga hartanya pakai nya enggak apa-apa. Tapi kalau harta dia juga boleh. Dalam kaidah bahasa Indonesia biasanya pemilikan itu hanya nya begitu. Hartanya. Dan yang penting di dalam tafsir Al-Mu'allim ini domirnya harus jelas kembali kemana marji'ud domir. Kembalinya domir itu. Maluhu oleh hartanya dia Abu Lahab. Wama kasaba. Wama kasaba dan oleh. Wamanya ini adalah ma mausuliyah. Ada yang mengatakan ma mausuliyah,
Ada yang mengatakan ma-nya adalah ma masdariyah. Juga ada yang mengatakan ma-nya ma nakirah mausufah, disifati oleh lafadz kasabah. Kalau di sini diartikan yang berarti ma-nya mausuliyah, ma isim mausul. Wa ma kasabah, dan oleh yang kasabah telah usaha. Kasabah itu fi'il madhi. Telah usaha oleh dia. Siapa? Abu Lahab. Jadi oleh dia Abu Lahab. Saya ulang. Wa ma kasabah, dan oleh. Wawunya adalah wawu ataf kepada maluhu. Wa ma boleh diputus ini. Cara mengartikannya. Wa ma, dan oleh yang kasabah telah usaha oleh dia Abu Lahab. Kalau ma agna tidak boleh diputus yang depan itu. Ma agna kalamah harfiyah. Kalau ma ini yang belakang ini ma mausuliyah, kita memilih sebagai ma mausuliyah yang bermakna yang alladzi. Jadi boleh diputus dengan lafadz kasabah. Wa ma, dan oleh yang kasabah telah usaha atau berusaha oleh dia Abu Lahab. Kemudian marilah kita lanjutkan kepada ayat yang ketiga. Sayasla naran dzata lahab. Yang perlu diperhatikan di dalam tahsinul qiraah atau tahsinul tilawah, memperbaiki bacaannya. Sayasla naron di situ tanwin ketemu dal. Kok ada alifnya di situ? Alif itu bukan asliyah. Lah inilah pentingnya kita harus belajar ilmu nahwu. Karena naron di situ adalah isim munsharif, isim yang bertanwin, tidak ada al, tidak ada alnya. Kemudian kedudukannya nasab, mansubun, maka dikasih pertolongan alif sebagai penunjuk bahwa dia isim yang tanpa al, yang mansub, begitu. Seperti Muhammadan, Zaidan, situ dalam keadaan nasab ada alifnya. Maka tanwinnya langsung ketemu dal, begitu aslinya. Narong dzata, maka itu bacaan ikhfa. Narong dzata lahab. Kemudian yang sering salah biasanya dzatal lahab. Seolah-olah taknya itu langsung masuk ke dalam lam, tapi tidak itu ya. Maka perhatikan dzata lahab. Kemudian terakhir yaitu baknya harus qalqalah kubro, memantul yang besar. Dzata lahab, jangan panjang-panjang, lahab salah, tetapi dzata lahab langsung direm masuk ke bak. Lanjut kepada tahsinut tarjamah, memperbaiki terjemah Al-Quranul Karim. Perhatikan yang perlu diputus, sayasla diputus. Sayasla, sinnya di situ adalah huruf istiqbal. Sin namanya harfu tanfis. Sin tanfis. Sayasla artinya akan masuk terpanggang. Masuk terpanggang atau terbakar. Kemudian ada fa'ilnya, karena itu fi'il mudhari', ada fa'ilnya huwa. Ya, fa'ilnya berupa dhamirun mustatarun fihi jawazan takdiruhu huwa, kembali kepada Abu Lahab. Maka cara mengartikannya oleh dia Abu Lahab. Sayasla akan masuk terpanggang oleh dia Abu Lahab naron, pada api neraka. Ingat maf'ul bih harus dikasih makna pada. Naron, pada api neraka. Kemudian dzata lahabin, dzata di situ menjadi naat atau sifatnya lafadz naron, karena naron di situ tergolong mu'annats secara majazi, ya, mu'annats majazi. Maka menggunakan sifat dzata, sama-sama nasab, tetapi sifatnya menjadi mudhof. Lahabin menjadi mudhofun ilaih, maka tidak boleh diputus cara memberikan makna. Dzata lahabin, yang mempunyai atau yang memiliki kobaran tanpa asap. Demikian, wallahu taala a'lamu bishawab.